Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Danisa Nuralistia Fardian dari SMKN 71 dari kelas 10 DKV 2. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Nah, Pancasila ini yang pastinya perlu diketahui bahwa Pancasila ini merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi, yang dimana sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Nah, Pancasila ini dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Berikut beberapa penjelasan tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang pertama, ada mengandung nilai-nilai universal. Jadi nilai universal ini yang dimaksud adalah Pancasila ini terkandung dengan nilai-nilai seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kerukunan hidup beragama dan kebudayaan. Nah, terus yang kedua ada mengikat seluruh elemen. Pancasila ini mengikat seluruh elemen masyarakat di Indonesia untuk berpegang pada nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara ini dan memperjuangkan kepentingan bersama demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Seperti itu. Dan yang ketiga, ada menjadi landasan ideologi negara. Pancasila ini menjadi landasan ideologi negara yang memberikan arah dan petunjuk bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya ada yang nomor 4. Nomor 4 itu menjadi acuan pembangun nasional. Jadi Pancasila ini menjadi acuan pembangun nasional yang membantu dan mengarahkan pemerintah dan masyarakat dalam usaha memajukan bangsa negara Indonesia. Terus yang kelima, ada sumber dari segala sumber hukum. Seperti yang udah dijelaskan tadi, jadi Pancasila ini tuh merupakan sumber dari sumber segala hukum yang berlaku di negara Indonesia. Jadi ada landasan yuridis yang menegaskan bahwa kedudukan Pancasila ini sebagai dasar negara ini berfungsi untuk sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tata tertib hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu ada yang keenam, sebagai sumber cita-cita dan tujuan nasional. Pancasila ini sebagai dasar negara menjadi tujuan cita-cita bangsa Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu, bermusyawarah, serta berkeadilan sosial. Lalu yang ketujuh itu ada perjanjian luhur. Jadi perjanjian luhur ini dalam Pancasila tuh artinya Pancasila ini harus dibela untuk selama-lamanya. Jadi perjanjian hukum ini yang dimaksud telah dilakukan saat 18 Agustus 1945, yaitu saat PPKI memantapkan dasar negara Pancasila secara konstitusional dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada yang nomor 8 alias yang terakhir, yaitu kepribadian bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini harus ditanamkan dan berada di dalam diri setiap individu bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini memiliki peran yang penting untuk membentuk kepribadian bangsa Indonesia, membuat karakteristik bangsa Indonesia menjadi terbuka terhadap segala perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar negeri tanpa meninggalkan kebudayaan asli milik bangsa Indonesia sendiri. Nah, itu dia 8 kedudukan Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas fungsi-fungsi Pancasila ini. Jadi Pancasila ini kan sebagai dasar Indonesia, dasar negara Indonesia nih, yang memiliki beberapa fungsi penting bagi pembangunan dan keberlangsungan hidup bersama di Indonesia. Berikut adalah beberapa penjelasan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, itu fungsi ideologi. Jadi Pancasila ini memiliki fungsi sebagai ideologi negara yang memberikan arah dan petunjuk bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, gitu. Yang kedua, ada fungsi integrasi. Jadi Pancasila ini memiliki fungsi sebagai alat integrasi bangsa yang mempersatukan berbagai elemen-elemen masyarakat di Indonesia dengan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara ini. Yang ketiga, ada fungsi kontrol sosial.
Pancasila ini memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial untuk membatasi dan mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara kita. Yang keempat, ada fungsi sebagai pembangunan nasional. Pancasila ini memiliki fungsi sebagai acuan pembangunan nasional yang memandu dan mengarahkan pemerintah dan masyarakat dalam usaha memajukan bangsa dan negara Indonesia. Lalu yang terakhir, ada yang kelima, yaitu fungsi kebijakan publik. Pancasila ini memiliki fungsi sebagai dasar pemikiran dan arah kebijakan publik yang membentuk arah pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi mungkin itu aja yang bakal aku bahas hari ini. Mungkin semoga di pengetahuan atau wawasan yang baru, untuk memberi pengetahuan-pengetahuan yang baru untuk kalian semua. Ya, mungkin sekian dari aku. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.